Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Senin tanggal 23 Agustus 2021 terambil dari Filipi 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam bahasa Batak dikatakan, "Marlasiroha mahamu toktong di bagasa Tuhani. Huulahi ma madok marlas niroha mahamu." Demikian firman Tuhan, topik bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Jemaat Kristus yang saya kasihi, seperti yang kita ketahui surat kepada jemaat Filipi ini ditulis oleh Paulus pada saat ia di penjara. Paulus masih bisa-bisanya memberi semangat kepada jemaat Filipi dan menyuruh mereka untuk jangan mengkhawatirkan apapun juga. Bahkan pada ayat 4, Paulus menyuruh mereka untuk bersukacita senantiasa. Padahal jelas-jelas Paulus sendiri sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Tetapi malah menasehati jemaat Filipi supaya tidak khawatir akan suatu apapun. Apa yang menyebabkan Paulus mampu menyaksikan hal seperti itu? Karena bagi Paulus sukacita itu bukan tergantung dari orang lain atau dari situasi yang dihadapi, tetapi tergantung dari sejauh mana Paulus percaya kepada Tuhan. Sukacita itu datang dari dalam hati yang sepenuhnya bergantung kepada kuasa, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Bagi Paulus, selama dia tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka sukacita itu akan tetap ada dalam hidupnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita telusuri kata sukacita yang dipakai dalam nas ini adalah hairete, dari kata hara atau rejoice dalam bahasa Inggrisnya. Sukacita itu berbeda dengan senang atau happy. Kalau happy didasarkan pada sesuatu atau kejadian. Waktu kita diberkati kita senang, tetapi ketika begitu tidak ada berkat, semua rasa senang hilang. Happy itu adalah kesenangan karena kondisi, karena situasi yang datangnya dari luar. Jika seseorang mendapatkan apa yang di dalam hatinya, barulah dia bisa bahagia. Tapi semua itu adalah kebahagiaan yang semu, sementara dan tidak akan berlangsung lama. Lalu bagaimanakah sukacita yang sebenarnya? Sukacita yang sejati atau zoe itu? Zoe itu sukacita yang bersumber dari Tuhan. Pemazmur berkata, "Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya." Mazmur 33 ayat 21. Selama kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka sukacita itu akan tetap kita miliki. Percaya kepada Allah berarti bersedia meletakkan seluruh kehidupannya di dalam Allah. Itu sebabnya hidup orang percaya tidak lagi bergantung kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, seorang turun dari mobil mewah di depan kuburan umum. Ia berjalan menuju pos penjaga kuburan itu. Pria yang ternyata sopir itu berkata, "Pak, tolong temui wanita yang ada di mobil itu, karena tak lama lagi ia akan meninggal." Penjaga kuburan segera berjalan di belakangnya. Seorang wanita lemah berwajah sedih membuka pintu mobilnya, berusaha tersenyum kepada penjaga itu dan berkata, "Saya Nyonya Visi yang selama ini mengirim uang agar Anda dapat membeli seikat bunga
dan menaruhnya di atas makam anak saya. Saya datang untuk berterima kasih atas kesediaan dan kebaikan Anda. Oh, jadi Nyonya yang mengirim uang itu, kata penjaga kuburan itu. Sebelumnya saya minta maaf. Uang itu selalu saya belikan bunga, tapi saya tidak pernah menaruh bunga itu di pusara anak Nyonya, jawab pria itu. Apa? Tanya wanita itu dengan gusar. Ya, karena orang mati tidak akan pernah melihat keindahan bunga. Karenanya saya berikan kepada mereka yang ada di rumah sakit. Orang miskin yang saya jumpai, mereka yang sedang bersedih. Orang hiduplah yang dapat menikmati keindahan dan keharuman bunga-bunga itu. Nyonya, jawab pria itu. Wanita itu terdiam. Kemudian ia dan sopirnya pun pergi. 3 bulan kemudian, seorang wanita cantik turun dari mobilnya dan berjalan dengan anggun ke arah pos penjaga kuburan. Selamat pagi. Apakah masih ingat saya? Saya Nyonya Visi. Saya datang untuk berterima kasih atas nasihat yang Anda berikan dulu. Anda benar bahwa memperhatikan dan membahagiakan yang masih hidup jauh lebih berguna daripada meratapi yang sudah meninggal. Ketika saya langsung mengantarkan bunga-bunga itu ke rumah sakit atau panti jompo, bunga-bunga itu tidak hanya membuat mereka bahagia, tapi saya turut bahagia. Sampai saat ini dokter tidak tahu mengapa saya bisa sembuh, tapi saya benar-benar yakin bahwa sukacita adalah obat yang memulihkan saya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jangan pernah mengasihani diri sendiri atau minta dikasihani, karena akan membuat kita terperangkap di kubangan kesedihan. Dengan menolong orang lain, kita sedang menolong diri kita sendiri. Ayo kita belajar, lakukan apa yang bisa kita lakukan, bersukacitalah senantiasa. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami orang percaya untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Karena Engkaulah dasar dan sumber sukacita kami, yang boleh kami tunjukkan melalui hidup yang percaya atau bergantung sepenuhnya kepadamu, mengasihi-Mu selalu, dan setia menuruti perintah-Mu. Ya Bapa, berkatilah orang yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19, hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami, setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan bersyukur selalu. Tuhan Yesus memberkati.